Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Sungguh biar hati kita setiap waktu memerlukan firman Tuhan untuk menerangi jalan hidup kita semua. Karena itu saya percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar oleh karena firman Allah menerangi hati kita. Nah, untuk itu mari kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terangi hati kami untuk firman-Mu berbicara buat kami sehingga tuntunan-Mu itu jelas dan Engkau yang memimpin kami kepada kebenaran dan kemenangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami membuka hati kami untuk Tuhan berbicara, Tuhan menegur sehingga kami mengalami perubahan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Amsal pasal ketiga ayat yang ketiga dan yang keempat ya. Oke, saya akan bacakan bos saudara. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah saudara, Alkitab ini mengingatkan kita supaya kita tidak meninggalkan kasih dan setia kita kepada Tuhan. Kenapa ini penting untuk terus diingatkan? Karena manusia itu punya kecondongan untuk meninggalkan Tuhan. Karena yang berjuang di dalam diri kita itu disebut kedagingan, itu yang seringkali membuat kita jauh daripada Tuhan. Manusia ingin memenuhi keinginan daging, yaitu dosa. Nah, ketika dosa dipenuhi keinginannya, maka otomatis posisi daripada manusia itu pasti lebih jauh atau menjauh daripada Tuhan. Makanya perlu firman Allah mengingatkan supaya kasih setia itu tidak meninggalkan kita. Amin. Sebab di dalam Tuhan, saudara, waktu kita ini berjalan di dalam kasih setia Tuhan, justru kata Alkitab kita itu akan bisa melihat bagaimana kasih Allah dalam hidup kita. Dan bukan hanya kasih Allah dalam hidup kita, Anda pun, kata Alkitab, akan dihargai oleh manusia. Mengapa demikian? Karena di dalam diri kita, waktu kita tinggal dalam kebenaran, ada namanya wibawa Allah. Sehingga orang lain melihat bahwa hidup kita ini bukan hidup yang, maaf dalam kata ini, rendahan. Ya, hidup yang gampangan, bukan. Tetapi kita ini punya prinsip kebenaran, dan itu yang membawa wibawa Allah ada dalam diri kita. Nah, untuk itu biar pagi ini mari kita mulai merenungkan apa sih yang membuat kita ini seringkali meninggalkan kasih dan kesetia kepada Tuhan. Apa yang membuat kita seringkali meninggalkannya? Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah ketika hati manusia mulai menghitung untung dan ruginya. Nah saudara, ini adalah saat dimana titik berbahayanya bagi manusia. Ketika manusia mulai menghitung untung dan ruginya mengikut Tuhan. Kira-kira kalau aku mengikut Tuhan, apa sih untungnya? Kira-kira kalau aku bisa lakukan ini dengan Tuhan, berkat Tuhan atas hidupku itu apa sih? Saudara, kita ukurkan keberhasilan atau kita ukurkan semuanya kepada timbal balik berkat kepada Tuhan. Saudara, kalau kita membangun iman kita di atas keperluan, kita membangun iman kita di atas semua hal yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan justru buah daripada kedagingan itu. Tapi belajarlah untuk ini, membangun iman kita itu berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Membangun iman itu harus di atas cinta kita kepada Tuhan. Dasarnya adalah itu. Sebab Tuhan dengan kita itu tidak semua keinginan kita harus dipenuhi. Tuhan itu selalu ada unsur mengajarnya, mendidik kita. Supaya kita ini bukan hanya menerima berkat jasmani saja, tetapi juga secara kualitas rohani, pengenalan akan Tuhan, itu kita bertumbuh di situ. Nah, semua itu akan gagal ketika muncul sebuah keinginan atau situasi mulai menghitung untung dan ruginya. Karena manusia itu kepingin untung terus. Dia tidak pernah mau berkorban. Nah, padahal cinta kepada Tuhan itu kadang kita harus membayarnya, berkorban.
Ada sebuah hal yang mati dalam diri kita. Nah, tidak akan bisa ketemu kalau manusia mulai muncul namanya menghitung untung dan rugi. Kita akan terus merasa dirugikan kalau kita nggak mendapatkan berkat. Kita selalu menyalahkan Tuhan kalau doa tidak sesuai dengan keinginan kita. Oh, kita mulai marah dengan Tuhan ketika pengharapan kita atau doa kita nggak didengar oleh Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan, kenapa hidupku kok mengalami kayak begini. Karena dasarnya adalah untung dan rugi. Tapi mencintai Tuhan, itulah belajar bagaimana dalam dirimu belajar memberi buat Tuhan. Nah, belajar memberi buat Tuhan itu berarti belajar juga berkorban buat Tuhan. Nah, disitulah ketika Anda belajar di situ, Anda tahu ketika mungkin doa kita belum didengar atau doa kita belum dijawab, Anda tetap menjadi orang yang mencintai Tuhan. Amin. Lalu yang kedua apa? Ya, ketika sikap bagaimana kita bisa meninggalkan kasih setia kepada Tuhan. Yang kedua adalah tidak konsisten membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan itu penting. Lewat apa? Lewat doa-doa Anda. Waktu Anda semakin dekat dengan Tuhan, maka kita tuh semakin mengenal Tuhan. Nah, itulah kekuatan kita. Di Matius pasal 6, ayat yang ke-6 dikatakan begini. Coba saya akan bacakan buat saudara ya. Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya begini saudara, ini bicara soal tersembunyi, itu artinya Anda dengan Tuhan secara pribadi. Ini adalah hubungan intim kita dengan Tuhan secara pribadi. Justru disitulah letak kekuatan. Sebab apa? Di tempat tersembunyi kata Alkitab. Tuhan tuh memperhatikan. Tuhan tuh melihat apa yang Anda lakukan. Ya, doa-doa Anda itu dikatakan masuklah kamarmu, seorang diri dengan Tuhan. Tapi itu kekuatan hidup kita. Nah, kalau sampai itu mulai hilang. Apalagi ya kita ini suka dikenal. Suka kalau berbuat baik itu dilihat orang. Kita ini makhluk sosial. Makhluk yang suka sekali untuk dipuji. Kalau itu menjadi motivasi dasar, lalu kita berbuat baik dengan Tuhan karena ingin dipuji orang, saudara, justru itu adalah menjadi kegagalan besar buat hidup kita. Justru di tempat tersembunyi kata Alkitab. Ketika orang lain gak tahu, gak perlu dipuji orang juga, tapi Anda bangun hidupmu dengan Tuhan, justru disitulah kekuatan hidup Anda. Halo amin saudara. Nah, hari ke hari kemenanganmu dibangun dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka kasih setia itu akan tetap melekat di dalam hatimu. Tidak akan mudah dikalahkan oleh apapun juga. Saudara, di tempat tersembunyi bangunlah hidupmu dengan Tuhan. Sementara orang lain terlelap tidur, Anda bangun pagi. Ya kalau Anda manusia pagi ya, ada juga yang malam boleh. Tapi kalau itu privat pribadi, sementara orang lain tertidur, Anda bangun menyembah Tuhan. Saya percaya disitulah kekuatan Anda akan diperbarui. Nah, disinilah iblis tahu. Makanya dia berusaha untuk membuat Anda tidak lagi berdoa. Supaya apa? Anda gampang ditipunya sehingga kita akan meninggalkan kasih setia kita kepada Tuhan. Tapi di sini yang kedua, ayo bangunlah hidup kita dengan Tuhan. Saya percaya ketika Anda di tempat tersembunyi, Anda membangun hidupmu dengan Tuhan, disitulah kekuatanmu akan terus diperbarui setiap hari. Amin. Lalu yang ketiga, apa alasannya yang membuat kita ini seringkali meninggalkan kasih setia Tuhan? Yang ketiga adalah berada dalam komunitas yang salah. Saudara, komunitas kita itu penting. Itu yang mempengaruhi hidup Anda dan saya. Komunitas kita itu adalah pelengkap. Ya, sekalipun keputusan bertumbuh itu ada di tangan kita. Tapi kita ini butuh komunitas. Untuk mendukung, mensupport pertumbuhan rohani kita. Untuk mendoakan Anda. Memang kita tidak bisa hidup sendiri. Pertama adalah keputusan Anda untuk bertumbuh. Tapi yang kedua, Anda juga harus butuh support di lingkungan kita. Makanya saudara, penting untuk Anda memilah dengan siapa kita bergaul. Ya, pergaulan yang buruk itu akan menghancurkan kebiasaan yang baik kata Alkitab. Karena itu perlu berhati-hati. Jadi tegaslah untuk memilih kepada siapa Anda semua bergaul. Karena itu yang memudahkan kita. Kalau tidak hati-hati, mudah terseret. Tadi saya bilang dalam diri kita ini berjuang sebuah keinginan kedagingan yang membawa kita jauh daripada Tuhan.
Nah, lingkungan yang benar itu akan membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Tapi lingkungan yang salah akan menipu Anda mengikuti keinginan dosa lalu meninggalkan Tuhan. Tapi komunitas yang baik, saya percaya itu akan membawa Anda dekat dengan Tuhan. Nah, di gereja kita GMS ada namanya Connect Group. Saudara, di Connect Group itulah maka kita mengalami pertumbuhan. Connect Group itu adalah keluarga rohani ya, buat hidup kita. Di mana di situ kita bertumbuh, kita belajar, ya dimuridkan, lalu nanti kita akan memuridkan orang lain. Saya percaya di dalam Tuhan pasti ada namanya pemakaian Tuhan. Tuhan tuh rindu memakai kita, siapapun kita. Tidak peduli latar belakang hidup kita, tapi Tuhan mau pakai hidup Anda. Nah, ketika Tuhan pakai hidup Anda, lalu Anda berada di dalam komunitas yang benar, Anda ambil pelayan di situ, Anda bisa bayangkan betapa hidupmu itu akan dikuasai atau dikuasai oleh kehendak Tuhan karena Anda berada di dalam pusat kehendak Tuhan. Karena itu apa yang membuat kita bisa meninggalkan Tuhan pagi ini? Kita merenungkan yang pertama adalah mulai menghitung untung dan ruginya. Lalu yang kedua, tidak konsisten dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, berada dalam komunitas yang salah. Nah, ini yang menjadi sebuah teguran atau sebuah hal yang harus kita berhati-hati di dalamnya. Supaya Anda tidak meninggalkan kasih setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami terus berada dalam kasih setiamu, sehingga dari disitulah maka hidup kami mengalami pertumbuhan. Hamba berdoa supaya terjadi sebuah perubahan dalam hidup kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang yang kedapatan semakin hari semakin mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat hidup Anda semua di acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Nah, saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Anda tetap semangat menghadapi hari ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan beserta dengan kita. Amin.